Hai Sobat Film, kembali lagi ke KLIF Klise Film. Setelah lama saya tidak mengupload sebuah film. Ini juga disuruh berdasarkan teman saya sendiri ya, dipaksa. Jadi untungnya hari ini bisa selesai. Dan film kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat menarik, yaitu yang berjudul Sherlock Holmes 2 The Game of the Shadow. Jadi mari langsung saja kita saksikan bagaimana cerita dari film ini. Awal kisah dimulai pada tahun 1891. Terjadi pengeboman di daerah bernama Starborough. Jadi agak sulit mengucapkannya. Kemudian beberapa hari setelah insiden itu, terlihat seorang wanita bernama Irene membawa sebuah paket secara rahasia untuk seseorang. Kemudian tiba-tiba datang saja si Holmes dengan gayanya yang menyamar. When did you start working for the Postal Service? Was you back there? Karena curiga dengan paket tersebut, sejenak Holmes berhasil merebutnya dari tangan Irene. Ditambah lagi kecurigaan Holmes dengan 3 orang yang terlihat mengikuti Irene. Irene yang merasa cemas mengajak Holmes untuk bersembunyi dari pengintai. Namun ternyata pengintai itu adalah pengawal Irene yang ternyata berjumlah 4 orang. Holmes harus berurusan dengan mereka sementara Irene melanjutkan membawa paketnya. Perkelahian terjadi. Holmes yang sebenarnya sudah mengetahui kalau ini akan terjadi. Perkelahian Holmes dengan mereka sangatlah sportif. Buktinya, saat ada polisi, Holmes tidak melaporkannya dan kemudian melanjutkan perkelahian saat polisi mulai pergi. Dengan prediksi yang tepat, Holmes berhasil mengalahkan mereka. Di sebuah tempat pelelangan, Irene memberikan paket itu kepada pria tua bernama Dr. Hartman, yang katanya itu adalah bayaran dari Profesor Moriarty karena telah menyelesaikan tugasnya. Dan ketika si dokter ini memberikan surat kepada Irene untuk dikasih kepada Profesor Moriarty, si dokter meminta si Irene untuk diam dulu di tempat sampai ia memastikan isi paketnya, dan mengagetkan yang ternyata itu adalah bom yang diberikan oleh Profesor Moriarty padanya, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menghilangkan jejak, tapi beruntungnya Holmes datang mencegah bom itu meledak. Setelahnya Holmes mencuri surat dari Irene, kemudian Holmes harus segera mengamankan bom tersebut. Sementara di sisi lain, seusai mengantarkan paket, Irene singgah di sebuah restoran favoritnya. Di sana tahu-tahu saja ada si Profesor Moriarty, yaitu bosnya Irene. Saat itu Moriarty mengetahui kalau suratnya gagal dibawa oleh Irene. Tentunya kejadian ini membuat Moriarty marah dan tidak lagi membutuhkan jasa Irene dalam rencananya. Irene diracuni dan tewas. Dr. Watson yang kini tidak tinggal satu apartemen dengan Holmes dibuat terkejut sesekali ia masuk ke kamar Holmes seperti masuk ke hutan belantara. Ya, seperti biasa si Holmes memang selalu melakukan eksperimen yang aneh-aneh. Bahkan tanpa Watson sadari, ternyata Holmes berpakaian kamuflase yang agak aneh. Tujuan Watson menemui Holmes untuk memberitahu bahwa besok ia akan menikah. Dan yang paling mengejutkan adalah saat Watson memasuki ruangan penyelidikannya si Holmes, sangat banyak sekali rangkaian pita pada semua kasus yang diprediksi Holmes semuanya mengarah kepada Profesor James Moriarty. Use of my old office. Lives in Strasbourg in Vienna. Has all my instruction been for naught? Jadi sebelum Watson melangsungkan pernikahannya, Holmes mengajaknya untuk mengikuti pesta bujang di sebuah klub, dan di sana juga ada kakak Holmes yang bernama Microbe yang sudah menanti kedatangan mereka. Di pesta itu Holmes melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan, sehingga Holmes menyelidiki orang itu. Sementara si Watson memutuskan bermain judi. Holmes kemudian memasuki kamar seorang peramal bernama Madame Simsa, di mana Simsa merupakan penerima surat yang sebenarnya, yang sebelumnya diambil oleh Holmes dari Irene, dan Holmes yakin Simsa adalah korban selanjutnya dari surat yang ditulis kakaknya Simsa, mengatakan bahwa Simsa tidak akan lagi melihat dirinya, karena sang kakak harus mengorbankan diri untuk suatu hal dengan tujuan yang belum diketahui. Holmes yang menyadari ada seseorang pembunuh bayaran yang bersembunyi di plafon. Seperti biasa, Holmes memprediksi perlawanan terhadap pembunuh itu, yang sudah diketahui Holmes memiliki bakat akrobatik. Namun kenyataannya Simsa melemparkan 3 pisau pada pembunuh itu.
Dikira sudah tewas, ternyata pembunuh itu memakai rompi kayu di dalam tubuhnya dan kembali mengejar Holmes dan Irene. Perkelahian mereka pun terjadi, yang pada akhirnya Holmes berhasil menendang dan menyingkirkan pria itu. Sementara Watson sudah amburadul dengan judinya. Keesokan harinya, Holmes mengantarkan Watson untuk acara pernikahannya yang dalam keadaan babak belur dan kusam berantakan. Dan si Mary agak aneh sedikit melihat Watson calon suaminya, namun pernikahan berjalan dengan lancar. Ketika Holmes akan menuju pulang, ternyata ia ditunggu oleh seorang pria bernama Moran, anak buahnya Moriarty, yang mengatakan kalau Profesor Moriarty ingin bertemu dengannya di sebuah kampus tempat Profesor Moriarty sebagai dosen. Untuk pertama kali si Holmes bertemu dengan Profesor Moriarty di kampus di mana Holmes meminta Moriarty untuk tidak lagi mengganggu Watson dan Mary karena Watson bukan lagi anggota investigasinya. Namun Moriarty tidak akan melepaskan Watson dan Mary, artinya Watson dan Mary akan menjadi target pembunuhan oleh Moriarty sebagai bentuk kekesalannya kepada Sherlock Holmes. Ditambah lagi ada satu hal yang membuat Holmes sangat sedih adalah Profesor Moriarty sudah membunuh Irene. Irene adalah orang yang dicintai Holmes meskipun kadang-kadang mereka berbeda jalur kerja. Mengetahui itu, sebagai lelaki, Holmes berjanji akan melawan dan menghancurkan semua rencana Moriarty. Selang beberapa hari, Watson terlihat sedang berjalan dengan Mary menuju kereta api untuk mengadakan bulan madu pertama mereka. Tapi ada yang aneh dengan polisi di sana. Tak mau pikir lama, Watson tak peduli saja dan menganggap hal itu biasa-biasa saja. Saat ini Watson menikmati kebersamaannya dengan istrinya. Namun tiba-tiba mereka malah didatangi petugas yang mengantarkan minuman gratis. Namun petugas itu sebenarnya adalah pembunuh bayaran dari Profesor Moriarty. Dan perkelahian terjadi. Tapi malah dihadapi dengan situasi yang gila. Bahkan Holmes tiba-tiba saja ada di sana yang menyamar menjadi seorang ibu-ibu tua. My God. They'll be back. Dengan situasi tersebut, Holmes tidak ingin melibatkan Mary tentunya, yang kemudian Holmes melempar Mary tepat jatuhnya ke sungai. Dan mengetahui hal itu, Watson sangatlah emosi karena mengira Holmes membunuh istrinya. Tapi tentunya tidak. Holmes berusaha menjelaskan kalau istrinya sekarang sudah aman. Di saat mereka cekcok, pasukan Moriarty kembali datang sambil menodongkan pistol ke arah mereka. Tapi itu bukanlah masalah besar karena Holmes sudah merencanakan semuanya serta membuat beberapa jebakan. Yang kemudian Holmes mengajak Watson berpindah ke ruangan lain. Sesampainya di ruangan sebelah, Holmes meminta Watson rebahan bersama karena sebentar lagi ada kejutan yang lebih ekstrim. Namun jebakan Holmes berhasil menipu daya mereka dan akhirnya mereka meledak semua. Untuk menenangkan pikiran Watson, Holmes menjelaskan lagi kalau Mary selamat karena di sungai tersebut sudah ada kakaknya yang menunggu untuk menyelamatkan Mary. Setelah Watson menyetujui untuk membantu Holmes menyelesaikan misi ini, mereka menuju ke tempat Simsa yaitu di Paris. Di kapal laut, Watson melihat Holmes yang tumben merasakan sesuatu yang mendalam mengingat kematian si Irene. Singkat cerita, setelah mereka menemukan keberadaan Simsa, di sini Holmes menjelaskan kenapa Moriarty menjadikan Simsa target pembunuhan karena Rene kakaknya Simsa bekerja untuk Moriarty dan dia mengira kalau Rene telah memberitahu rencananya kepada Simsa. Lalu Simsa memberikan beberapa gambar yang sebelumnya juga pernah dikirimkan oleh Rene yang dapat dipastikan itu merupakan sebuah petunjuk tentang rencana Moriarty. The first letter of the message, gender. Dilihat dari kertas yang digunakan dan sedikit bekas anggur, Holmes menyimpulkan kertas itu berasal dari percetakan yang dekat dengan pabrik anggur. Simsa mengatakan kalau tempat yang mereka maksud adalah gudang anggur yang dijadikan markas oleh kelompok anarkis di mana dulunya Simsa dan Rene pernah bekerja di sana. Mereka memutuskan untuk segera mendatangi tempat tersebut. Setibanya di pabrik itu, Simsa langsung menanyakan keberadaan kakaknya sekaligus lokasi yang dipasangi bom kepada seorang pria bernama Cour. Di mana Cour yang selama ini adalah yang membuat bom untuk Moriarty. Namun Cour menolak memberikan informasi apapun demi keselamatan keluarganya dan dia juga memiliki kesepakatan dengan Moriarty untuk tidak meninggalkan jejak. Sehingga Cour pun memilih untuk menembak dirinya sendiri.
Dengan kemampuan yang sangat luar biasa, Holmes mengamati ruangan tersebut untuk mencari jalan keluar, sementara Watson berusaha melawan dan menembak agar kelompok anarkis itu tidak masuk ke ruangan ini. Dalam ruang rahasia menuju jalan keluar itu, mereka melihat banyak sekali peledak yang disimpan oleh Kaur, dan berdasarkan sebuah papan nama, Holmes menemukan petunjuk yang mengarahkan mereka ke sebuah opera atau gedung opera, sehingga dengan cepat mereka langsung bergerak sebelum terjadi korban selanjutnya. Sesampainya di gedung opera, ternyata Holmes menyadari kalau itu hanyalah sebuah pengalihan, karena bom tersebut bukan berada di opera, melainkan berada di sebuah hotel yang tak jauh dari opera ini, di mana bom itu ditunjukkan kepada beberapa pengusaha yang sedang berkumpul. Sebelum mereka tiba di hotel, bom itu pun meledak. Mereka terlambat. Ketika Holmes memeriksa jasad korban, ia menemukan bahwa salah satu pengusaha bernama Arven tewas karena ditembak. Sehingga kesimpulannya, bom itu hanyalah sebuah kedok untuk menutupi kematian si target yang seolah-olah tewas karena bom. Kemudian Holmes mendatangi dan menyelidiki tempat yang dimana di sanalah si sniper menembak pengusaha itu. Hingga akhirnya mereka menyimpulkan si pelaku bukanlah orang biasa, melainkan orang terlatih dan ahli sniper. Dan sudah pastinya orang tersebut adalah Moran, asisten Profesor Moriarty, yang merupakan mantan militer juga, termasuk juga memang ahli sniper dari dulu. Keesokan harinya, Holmes berhasil mengumpulkan informasi bahwa sebenarnya Alfred juga memiliki pabrik pembuatan senjata yang baru-baru ini perusahaannya dibeli oleh investor asing, yaitu Moriarty. Dengan demikian, Moriarty berhasil menguasai sepenuhnya pabrik tersebut. Berdasarkan dari hasil penyelidikannya, Holmes mengetahui bahwa sekarang Moriarty akan menuju pabrik senjata tersebut yang berada di Jerman, sehingga mereka harus menuju ke sana untuk penyelidikan. Dalam perjalanan ke sana, Holmes dibantu oleh rekan-rekannya si Simsa dengan melalui jalan pintas. Sesampainya di sana, Holmes menyuruh Watson mengirimkan pesan melalui telegram pada Mycroft, sementara Holmes diam-diam memasuki pabrik pembuatan senjata tersebut. Di ruangan itu, Holmes melihat rincian strategi dari rencana Moriarty, namun sayangnya keberadaannya diketahui oleh Moran yang akhirnya Holmes berhasil dijadikan sandera mereka. Di sisi lain, setelah kembali, Watson menemukan sebuah surat yang ditinggalkan oleh Holmes, di mana dia disuruh pergi ke sebuah tempat, yaitu menara. Saat diinterogasi oleh Moriarty, Holmes mengungkapkan secara rinci semua kecurangan dan rencana Moriarty selama ini, di mana dia memanfaatkan kelompok anarkis melakukan teror bom untuk menciptakan krisis di Eropa. Moriarty ternyata diam-diam membeli saham semua perusahaan yang mencari keuntungan dengan terjadinya perang dan menggunakan berbagai nama samaran untuk menyembunyikan identitasnya. Setelah memiliki pasokannya, Moriarty menciptakan permintaan terhadap barangnya agar terjadi perang dunia, sehingga dengan begitu Moriarty akan semakin kaya. Holmes harus melewati rasa sakit karena ia disandra oleh Moriarty, namun itu adalah rencananya. Di luar menara, Moran telah bersiap untuk menembak Watson dengan senapannya. Namun itu bukanlah masalah bagi Watson, karena beruntungnya Watson berada di dekat dengan sebuah meriam. Dan tentu saja melihat itu, Moran lari segera turun dari menara. Seusai meruntuhkan menara, Watson langsung bergegas menyelamatkan Holmes yang tertimpa reruntuhan menara. Lalu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa beberapa senjata untuk berjaga-jaga. Sementara Moriarty dan Moran ternyata juga selamat dari reruntuhan, yang kemudian Moriarty memerintah Moran bersama pasukannya untuk segera mengejar Holmes dan Watson, termasuk juga kelompok dari Simsa. Holmes dan Watson harus berusaha menyelamatkan diri dari tempat itu. Banyaknya pasukan yang datang menyerang membuat situasi menegangkan, mereka jadi gagal memanjat tembok pembatas. Di saat seperti ini, untungnya Simsa dan rekan-rekannya datang membantu. Salah satu pasukan Moriarty malah menembakkan meriam dan tanpa diduga menghancurkan tembok pembatas. Itu dimanfaatkan oleh Holmes dengan baik dan semua rekannya untuk jalan keluar melarikan diri. Tak cukup sampai di situ, mereka kembali dikejar Moran dan pasukannya sampai masuk ke dalam hutan pinus, yang menyebabkan kejar-kejaran paling seru yang pernah saya saksikan. Dengan serangan dari pasukan Moriarty yang lebih ganas,
Untungnya mereka berhasil menyelamatkan diri dari pasukan jahat ini meskipun beberapa teman dari Simsa telah gugur. Sebelum mengejar kereta api, Watson berhasil menembak perut si sniper. Namun saat semua sudah hampir memasuki kereta api, tiba-tiba saja si sniper juga masih bisa menembak salah satu anggota Simsa yang bernama Marco. Akibat luka yang parah dan kelelahan membuat Hum tak sadarkan diri hingga tak bernafas. Hampir tak bernyawa, bahkan sebagai dokter dan temannya Hum, Watson juga memberikan pertolongan semaksimal mungkin. Namun Hum tidak juga sadar. Tapi beberapa saat Watson ingat dengan hadiah Hum yang memberikannya sebuah cairan pengaktif tubuh. Setelah cairan itu disuntikan, seketika Hum bereaksi dengan gila. Hum menyimpulkan target terakhir Moriarty adalah pertemuan perdamaian yang diadakan di Swiss, tapi sebelum ke pertemuan itu, mereka akan pulang dulu menemui kakak Hum terlebih dahulu untuk mempersiapkan dokumen agar mereka dapat masuk. Terlihat saat di rumah, Hum menggunakan alat bantu pernapasan. Hum mengatakan bahwa akan ada pembunuhan yang dilakukan dengan cara menembak target dari jarak dekat. Dan orang tersebut adalah kakaknya Simsa, yaitu Rene. Maka dari itu mereka harus menemukan dan menghentikan Rene terlebih dahulu. What is this contraption? May I have it? I have oxygen and you're not to touch it. I haven't aged a day. Setelah sampai di Swiss, Hum menyimpulkan bahwa Rene menyamar menjadi salah satu duta besar, di mana sebelumnya Dr. Horman telah melakukan eksperimen dengan merubah wajah Rene untuk menggantikan duta besar tersebut. Maka dari itu, Hum menyuruh Watson dan Simsa mencari Rene. Sementara dia akan melakukan tugasnya, yang ternyata Hum mengadakan pertemuan pribadi dengan Moriarty sambil bermain catur. Sementara Watson dan Simsa memperhatikan tamu-tamu di sekitar yang memiliki bekas operasi di wajahnya. Dan ketika mereka menemukan Rene, Watson pun langsung menggagalkan usahanya untuk melakukan pembunuhan. Ketika Rene diamankan, diam-diam Moran menembakkan racun ke tubuhnya yang menyebabkan Rene sekarat dan meninggal. Kembali ke Hum dan Moriarty, di mana Hum menjelaskan semuanya dimulai dari Hum mengikuti salah satu perkuliahannya. Hum mendapati bahwa Moriarty memiliki buku merah catatan kecil yang selalu dibawa kemanapun ia pergi. Ketika Moriarty menyiksa Hum, saat itulah Hum berhasil mencuri dan menukar buku tersebut, yang kemudian buku tersebut dikirimkan kepada Mary untuk diserahkan ke polisi sebagai bukti kejahatan Moriarty. Meskipun semua rencananya si Moriarty semua sudah terungkap dan kasusnya juga sedang ditangani oleh polisi, Moriarty masih saja sempat mengancam Hum dengan mengatakan bahwa dia akan membunuh Watson dan istrinya. Menanggapi ucapan Moriarty, Hum sangat santai sambil menyuruh Moriarty untuk menghidupkan rokoknya. Saat itu merupakan kesempatan Hum untuk memprediksi serangan Moriarty. Keuntungan Moriarty adalah cedera yang dialami Hum. Ditambah lagi Moriarty adalah mantan juara tinju di Cambridge. Jadi perkelahian ini tidak akan bisa dimenangkan oleh Hum. Kesimpulan dari rencana Hum adalah singkat, yaitu menceburkan dirinya dengan Moriarty ke jurang dingin ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, semuanya tidak ada yang menemukan jasad si Hum. Jadi Hum dinyatakan sudah meninggal. Dan semua kisah perjalanan Hum diketik oleh sahabatnya, yaitu Watson. Setelah menyelesaikan kisahnya si Hum, tiba-tiba saja istrinya datang membawakan sebuah paket yang dikirim dari orang tak ia kenal. Yang ternyata isi dari paket tersebut adalah alat bantu pernapasan yang sebelumnya pernah dipakai Hum saat di rumah mikrob kakaknya si Hum. Hal itu menyadarkan Watson kalau mungkin saja Hum pengirimnya, dan artinya Hum kemungkinan masih hidup. Dan benar saja si Hum masih hidup. Ia sebenarnya berada dari tadi di ruangan Watson dengan pakaian kamuflase. Kemudian Hum melanjutkan ketikan dari cerita Watson dan film pun mungkin akan ada kelanjutannya. Oke sobat film, itulah akhir dari cerita film Sherlock Holmes yang kedua, The Game of the Shadow. Jadi sangat seru sekali untuk menonton film yang aslinya. Saya jamin yang sudah menonton film ini akan sangat terkagum-kagum dengan adegan-adegannya. Film detektif yang sangat baik sekali untuk ditonton, sangat recommended. Dan terima kasih telah menyaksikan review kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya, dan ingat komen, subscribe. Terima kasih.